Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Dalam hidup ini setiap orang, setiap manusia pasti telah melakukan ikhtiar yang beraneka ragam sebagai upaya untuk mendapatkan rezeki. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah rezeki itu? Apa yang dimaksud dengan rezeki? Secara umum kita selalu mengartikannya sebagai penghasilan yang berupa harta, atau sederhananya adalah uang, fulus, money, dan lain sebagainya. Padahal kata rezeki yang diambil dari bahasa Arab ar-rizq memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Li'anna rizq huwa kullu ma yuntafa'u bih. Dengan demikian, maka rezeki tidak hanya terbatas pada harta kekayaan,
tetapi segala yang ada dan dimiliki oleh manusia yang dapat memberikan manfaat, seperti waktu, ilmu, kesehatan, tetangga, kemerdekaan, ketentraman, ketenangan, dan lain sebagainya. Hal itu semuanya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang bisa dinikmati oleh siapapun, bahkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu pasti tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itulah, marilah kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan terhadap kita. Sebab semua itu merupakan rezeki yang seringkali kita baru merasakan sebagai rezeki ketika hal tersebut hilang ataupun berkurang. Contoh, ketika kita diberi rasa sakit, meriang, flu, demam, kita baru ingat nikmatnya rezeki atas kesehatan, nikmatnya rezeki atas badan yang sehat, badan yang kuat, badan yang bugar. Ketika kita dikasih bencana alam, kita merasa khawatir, merasa takut, merasa gelisah, baru ingat nikmatnya rezeki atas ketenangan, atas ketentraman, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah jami'an, seorang ulama asal Mesir yang beliau dikenal juga sebagai mufassir hadzal asr, yang mufassir kontemporer abad ini, yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan bahwasannya tingkatan rezeki itu ada 4. Al-awwal, yang pertama, al-malu huwa adna darajat rizq. Al-mal, harta adalah rezeki yang paling rendah. Wathani, yang kedua, al-afiyatu hiya a'la darajat rizq. Al-afiyah, kesehatan lahir dan batin adalah rezeki yang paling tinggi. Wathalith, wasalahul abna afdal anwa' rizq. Anak yang soleh adalah rezeki yang paling utama. Wal akhir, ar-rabi', ridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizq. Ridhonya Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Kadangkala kita lebih mementingkan harta daripada 3 yang lainnya. Bahkan sampai tidak peduli apakah didapatkan dengan cara yang haram ataukah dengan cara yang halal. Hal ini sampai diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya beliau berkata, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali bil mar'u ma akhadha minhu, am min al-halali am min al-haram." Akan datang kepada manusia satu zaman ketika seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dengan cara yang haram ataukah dengan cara yang halal. Hadis ini mengingatkan kepada kita bagaimana kondisi orang-orang di akhir zaman yang mereka tidak lagi peduli bagaimana cara mendapatkan hartanya, apakah dengan jalan yang halal ataukah dengan jalan yang haram. Tidak peduli lagi persoalan nilai baik dan buruknya. Yang penting bagi mereka harta bisa diraih, ketenaran bisa dicapai. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita agar kita menghindari jalan kebatilan dan hanya mencari jalan rezeki yang halal. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka, ridha sama ridha di antara kalian.
Sementara itu, fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, bahwasannya bagaimana cara orang mendapatkan rezeki dan cara memanfaatkannya itu terbagi menjadi 4 tipe, 4 macam orang. Tipe yang pertama adalah cara mencarinya halal dan digunakan untuk keperluan halal. Jadi kita berniaga, ya, bekerja, ya, itu kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, untuk hal-hal yang halal. Tipe yang kedua, cara mencarinya halal tapi digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Ya, kita bekerja, kita berniaga, ya, pagi sampai malam, tapi apa yang kita belanjakan? Ya, kita malah membeli minuman keras, ya, malah ikut judi online dan lain sebagainya. Ya, itu tipe yang kedua, mencarinya halal tapi digunakan untuk keperluan, untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara mencarinya haram tapi dimaksudkan untuk keperluan yang halal. Ya. Jadi mungkin ya pekerjaan dia itu menjadi pengedar narkoba, ya, tapi dimaksudkan untuk menghidupi kehidupan dia sehari-hari, ya, untuk anak dia, untuk istri dia. Nah, ada orang seperti itu, ya, mencarinya haram tapi dimaksudkan untuk perkara yang halal. Ya. Dan yang terakhir, cara mencarinya haram dan digunakan untuk perkara yang diharamkan pula. Sungguh, ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi tipe yang pertama, yaitu kita mencari rezeki dengan cara yang halal dan kita gunakan untuk perkara yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwasannya pada hari kiamat nanti seseorang akan ditanya tentang hartanya, ya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an 'ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablah." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanyai 4 hal. Ya. Wa an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, untuk hal apa ia gunakan. Ya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Wa an jasadihi fima ablah, dan tentang tubuhnya, untuk hal apa, dalam hal apa ia manfaatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Allah melimpahkan rezeki kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluknya bagi yang mau berusaha. Rezeki yang Allah turunkan itu tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu saja, melainkan ke segala penjuru dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanyalah kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang perlu ditanamkan dan difahamkan dalam diri manusia bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap makhluknya, tidak akan tertukar maupun salah alamat. Karena Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin."
Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya telah dijamin oleh Allah rezekinya. Ya, Allah Maha mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Hal ini perlu benar-benar diyakini dan difahami. Karena tidak sedikit yang memiliki anggapan bahwasannya seseorang itu dapat menghalangi rezeki orang lain. Ya. Misalnya, dalam persaingan bisnis, ya, orang beranggapan bahwasannya karena fulan itu mendirikan toko di samping toko kita, maka rezeki kita akan terhambat. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Ya, jadi rezeki terhambat karena adanya orang lain. Padahal itu pemikiran yang sangat salah. Ya. Atau mungkin karena persaingan bisnis, ya, jabatan, dan mungkin karir politik dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW ia telah bersabda, Inna ruhal qudsi nafasa fi ra'i anna nafsan lan tamut hatta tastaqmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fil talab. Sesungguhnya Jibril telah menyampaikan wahyu ke dalam hatiku bahwasannya seseorang tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang paling penting ketika kita sudah memiliki harta adalah bagaimana cara memanfaatkannya untuk hal-hal yang halal, untuk perkara yang halal. Kita bisa menggunakan sebagian rezeki kita untuk pemenuhan hidup sehari-hari, dan sebagian disimpan sebagai cadangan kebutuhan keluarga ataupun mungkin diwariskan. Tapi yang paling penting lagi adalah kita gunakan harta kita gunakan rezeki kita untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan, kita sedekahkan, ya, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan suci yang di mana di bulan itu akan dilipat gandakan, ya, amal ibadah kita. Oleh karena itu, mari sama-sama, ya, kita tingkatkan lagi, kita evaluasi diri kita lagi. Apakah kita sudah bersedekah hari ini? Apakah kita sudah membantu teman kita hari ini? Apakah kita sudah berinfak hari ini? Demikian khutbah siang ini yang bisa disampaikan. Selanjutnya diharapkan agar kita memiliki optimisme yang tinggi untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan sikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan etos kerja yang tinggi dalam menjemput rezekinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda
والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم واخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن أعاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.